warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Hilmia, mahasiswa dari Universitas Jember dari Prodi Pendidikan Geografi angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan observasi atau penelitian di wilayah Pacet, tepatnya di Desa Cempokolimo. Desa Cempokolimo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pacet. Desa Pacet sendiri dinobatkan sebagai desa pariwisata dikarenakan letak Desa Pacet yang sangat strategis, yaitu di kompleks pegunungan Arjuna Welirang serta di pegunungan Penanggungan. Dan untuk pagi ini saya akan segera menuju ke lokasi, tepatnya di Desa Cempokolimo. Dan di sana saya akan mencari narasumber untuk dimintai keterangan terkait dengan kondisi alam di Pacet itu sendiri. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perjalanan kita ke Pacet. Halo teman-teman, kali ini saya akan mengajak kalian ke area desa yang ada di Kecamatan Pacet. Jadi, kondisi jalannya seperti ini ya. Ini suasananya siang hari, tapi langit agak mendung dan tidak ada sinar matahari yang bersinar dengan terang. Mungkin bisa dilihat dari video ini bahwa terdapat banyak sekali jalanan yang memiliki tanjakan naik atau tanjakan turun. Sekedar informasi ya, kondisi Desa Pacet ini masih sangat asri, masih banyak sekali kicauan burung dan banyak sekali perkebunan. Karena banyak sekali perkebunan, maka mata pencaharian masyarakat yang mendominasi yaitu sebagai petani. Mereka menggarap lahannya dengan menanam tanaman yang bervariasi. Mereka bisa saja menanam sayur-sayuran bawang-bawangan, bahkan buah-buahan. Untuk suhu udara di wilayah Pacet masih sangat segar. Suhu udara pada pagi hari di Pacet bisa mencapai 17 derajat Celcius. Dan pada siang hari hanya berkisar sekitar 26 derajat Celcius. Dan pada tengah malam, suhu di Pacet bisa mencapai hingga 18 derajat Celcius. Wajar saja, Desa Pacet banyak dinikmati para wisatawan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam kondisi geomorfologi serta geologi Desa Pacet. Secara geomorfologi, wilayah Pacet berada di kompleks gunung api. Maka, tidak bisa dipungkiri bahwa Pacet merupakan dataran tinggi yang sangat subur. Sekedar informasi bahwa di wilayah Pacet sendiri sampai saat ini banyak sekali bangunan-bangunan villa yang siap dinikmati oleh para wisatawan. Untuk masalah tanah di wilayah Pacet memiliki tanah yang berwarna merah sedikit kecoklatan. Tanah ini sangat banyak ditemukan di daerah ini. Bisa dilihat di depan sana, terdapat wisata pemandian air panas Ubalan. Wisata ini merupakan wisata yang paling favorit untuk wisatawan yang ingin sekali berkunjung ke Pacet. Tak heran jika di beberapa jalan terdapat banyak sekali warung-warung atau toko-toko para warga, karena di Desa Pacet sendiri
banyak sekali wisata. Oleh karena itu warga membuka warung di pinggir jalan seperti ini. Warung-warung para warga yang berada di pinggir jalan bisa dijadikan sebagai tempat rest area bagi para wisatawan yang ingin beristirahat. Karena di sepanjang jalan saya banyak menemukan tegalan atau ladang-ladang para petani. Inilah kumpulan foto-foto dari tegalan-tegalan yang berada di Desa Pacet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang berada di rumah salah satu narasumber yang berada di Desa Pacet. Silakan perkenalan diri. Saya Nandi Wulandari Nursya Fitri, berumur 17 tahun, tinggal di Desa Jempoko Limo, bersekolah di SMA N1 Pacet. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak Nandini. Kalau boleh tahu Mbak Nandini sudah berapa lama tinggal di sini? Sejak saya lahir, jadi sekitar 17 tahun. Yang kedua, mengenai suhu yang ada di sini yang selalu dingin atau bisa dibilang sejuk, apa pernah Mbak Nandini jika keluar kota, misal ya kota yang lumayan suhunya lebih panas dibandingkan dengan desa Mbak sendiri, bagaimana perasaan Mbak Nandini? Karena saya sudah terbiasa tinggal di daerah yang suhunya rendah, jadi saat saya berada di daerah yang suhu sedikit lebih tinggi pasti merasakan gerah dan panas karena tubuh yang terbiasa dengan suhu yang rendah. Jadi mungkin yang membuat saya kaget adalah cuma perasaan gerah dan panas aja jika berada di daerah yang suhunya lebih tinggi. Kalau saya lihat di beberapa berita yang ada di internet, kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu itu terjadi longsor di wilayah dekat-dekat sini. Bisa Mbak ceritakan bagaimana kronologi sesuai dengan yang Mbak tahu? Setahu saya kejadiannya pada tahun 2017. Seingat saya pada saat itu malam hari tengah malam. Kejadian tersebut ditimbulkan oleh curah hujan yang sangat tinggi yang mengenai tebing, dan karena tebing di posisi daerah yang curam menjadikan tebing tersebut longsor dan mengenai rumah-rumah warga. Kejadian tersebut seingat saya tidak menimbulkan korban, namun cukup menimbulkan kepanikan warga. Kalau boleh tahu di sini mayoritas pekerjaannya bekerja sebagai apa? Setahu saya warga di sini mayoritas 50% bekerja di sektor pariwisata, 50% menjadi petani. Kalau orang tua Mbak sendiri bekerja sebagai apa? Orang tua saya bekerja sebagai petani. Kalau saya pernah lihat di beberapa internet lagi ya, banyak orang yang mulai berpindah dari pekerjaan petani ke sektor pekerjaan yang lebih kepada pariwisata. Kalau mengenai statement ini, apakah Mbak sendiri setuju? Saya sendiri menyetujui hal tersebut karena menurut saya daerah kami merupakan daerah yang berpotensi untuk bekerja di sektor pariwisata karena merupakan daerah dengan suhu yang rendah dan indah. Jadi mengapa kita tidak memanfaatkannya dengan baik? Maka dari itu lebih baik kita kembangkan di sektor pariwisata. Iya, benar sekali Mbak. Sepengetahuan kita di sini kan banyak yang menanam sayur-sayuran atau biasanya umbi-umbian, bahkan biasanya para petani itu menanam buah-buahan. Kenapa masyarakat Pacet lebih memilih menanam jenis tanaman yang seperti itu? Menurut saya karena untuk padi, untuk jagung dan lain sebagainya itu kan sudah biasa ditanam di dataran yang rendah ya. Karena daerah kami merupakan dataran tinggi, jadi lebih baik kami menanam tanaman-tanaman yang tidak bisa ditanam di dataran-dataran yang rendah.
Jadi kami lebih memilih menanam tanaman yang jarang ditanam di dataran yang rendah. Untuk pertanyaan yang terakhir, biasanya kalau musim hujan tiba yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang atau yang lumayan lama, Mbak secara pribadi apakah memiliki rasa khawatir akan adanya bencana tanah longsor? Rasa khawatir pasti ada, karena kan kita sudah merasakan hal tersebut. Jadi, tapi karena kita sudah pernah mengalami hal tersebut dan dapat mengatasinya dengan baik, rasa khawatir itu tidak terlalu besar karena kita sudah tahu cara mengatasi hal tersebut dengan baik. Baik Mbak, terima kasih atas informasinya, dan informasi dari Mbak Nandini sangat bermanfaat bagi kami dan sangat membantu dalam penelitian lahan yang sedang saya kerjakan saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian video vlog saya hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang melihatnya. Terima kasih.